Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Amis, kembali lagi bersama saya di channel Chano Snackhead. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pengalaman saya dalam mengembangbiakan ikan cupang. Sebelum masuk pada proses penjodohan ikan cupang, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis kelamin antara ikan cupang betina dan ikan cupang jantan. Untuk membedakan antara jantan dan betina cukup mudah ya teman-teman. Untuk betina seperti pada video ini, warnanya tidak terlalu mencolok, badannya tidak terlalu panjang, serta ekor tidak terlalu lebar. Apabila yang jantan itu ya sebaliknya ya teman-teman, warnanya mencolok, serta bentuk tubuhnya itu agak memanjang dan bentuk ekor yang lebih lebar ketimbang cupang betina. Bisa dilihat pada video ini ya teman-teman. Ini adalah contoh cupang yang jantan. Ini juga yang jantan ya teman-teman. Kalau ini yang betina, ya bisa dilihat seperti ini. Ini juga betina ya teman-teman. Kalau langkah ini teman sudah paham, kita bisa melanjutkan untuk proses penjodohan berikutnya. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah wadah untuk menampung 2 ekor ikan cupang yang akan kita perkembangbiakan. Saya menggunakan wadah Tupperware ini ya teman-teman. Teman-teman di rumah bisa menggunakan seperti toples cat atau kaleng ya, yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Lalu isi air secukupnya ya teman-teman. Di sini kita masukkan cupang yang betina dulu ya teman-teman. Ya sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan membuat sekat untuk misahkan antara cupang betina dan cupang jantan agar tidak berkelahi. Di sini saya menggunakan bekas botol air mineral ya teman-teman. Teman-teman bisa meniru saya dengan menggunakan bahan ini. Yang penting jangan gunakan botol kaca karena itu berbahaya ya teman-teman. Kalau sudah selesai kita bisa meletakkannya seperti ini ya teman-teman. Nih kita taruh si betinanya di dalam sekat. Lalu langkah selanjutnya kita bisa memasukkan cupang yang jantan ya teman-teman. Kita kurangi dulu airnya sedikit lagi, lalu kita bisa langsung memasukkannya. Sebelum proses penjodohan, kita harus memperkenalkan antara si cupang jantan dan cupang betina ya teman-teman, agar satu sama lain bisa saling mengenal dan jatuh cinta. Langkah selanjutnya saatnya kita membuat rumah untuk penampungan gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh cupang jantan ya teman-teman, yang nantinya gelembung tersebut akan menjadi tempat atau sarang telur ikan cupang betina ketika sudah bertelur. Setelah langkah-langkah yang tadi saya sudah sampaikan selesai, langkah selanjutnya kita memasukkan netral air ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kayu secang. Teman-teman di rumah bisa menggunakan daun ketapang sebagai penetral air. Tujuannya agar ikan-ikan yang baru masuk tidak stres ya teman-teman, agar proses penjodohannya maksimal. Langkah selanjutnya taruh di tempat yang tenang yang jarang dilewati, agar proses penjodohan berjalan dengan baik. Karena apabila kita taruh di tempat yang tidak tenang, akan berpengaruh pada saat penjodohannya. Jangan lupa untuk mengamati setiap saat apakah gelembung yang dihasilkan oleh cupang jantan sudah cukup banyak atau belum. Biasanya untuk menghasilkan gelembung yang banyak, ikan cupang jantan memerlukan waktu kurang lebih 1-3 hari. Banyaknya gelembung yang dihasilkan oleh cupang jantan menandakan bahwa ikan tersebut sudah siap untuk proses reproduksi. Langkah selanjutnya, sekat pada ikan cupang betina bisa kita buka dan proses penjodohan kedua ikan tersebut bisa dimulai. Biasanya setelah sekat cupang betina dibuka, akan terjadi perkelahian antara kedua ikan tersebut. Tapi kawan-kawan jangan khawatir, karena itu adalah proses perkenalan antara si jantan dan si betina. Nanti lama-kelamaan kedua ikan tersebut akan akur sendiri dan terjadi proses perkawinan.
Lalu pada saat proses perkawinan atau ngebola sudah terjadi, maka si cupang betina akan mengeluarkan telur yang jumlahnya banyak, dan tugas si cupang jantan akan mengambil telur-telur tersebut untuk diletakkan di gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh cupang jantan. Mungkin teman-teman akan menemukan kondisi di mana cupang jantan tiba-tiba menyerang cupang betina. Itu tandanya proses bertelur cupang betina sudah selesai dan cupang betina siap untuk dipindahkan, dan yang tersisa hanya ada cupang jantan dan telur-telurnya. Usahakan teman-teman memberi pakan yang cukup agar cupang jantan tidak kelaparan dan akibatnya telur-telur akan dimakannya sendiri. Begitu juga dengan cupang betina, teman-teman harus memberi pakan yang cukup dan bernutrisi agar kondisi cupang betina yang setelah bertelur kembali sehat dan bisa bereproduksi untuk selanjutnya. Saran saya menggunakan pakan dari jentik-jentik nyamuk. Lalu tugas cupang jantan adalah membuahi telur. Pada proses pembuahan, kita jangan sering-sering melihat atau mengagetkan cupang jantan berakibat stres dan hasilnya telur-telur akan dimakannya sendiri. Biasanya telur-telur cupang tersebut akan menetas kurang lebih 2 hari. Saat sudah menetas, usahakan puasakan ikan cupang jantan tersebut kurang lebih 4-1 minggu. Tujuannya agar kandungan air tetap bersih dan burayak-burayak cupang tetap sehat. Jika burayak-burayak tersebut sudah berusia 4-1 minggu, teman-teman bisa pisahkan cupang jantannya dan pindahkan burayak-burayak tersebut ke wadah pembesaran dengan air yang sudah diendapkan. Tujuannya agar tidak shock pH atau kaget terhadap air baru. Dan kita bisa memberi pakan burayak-burayak tersebut dengan kutu air atau kuning telur yang sudah direbus. Tapi saran saya gunakan kutu air saja karena kuning telur akan mengakibatkan bau pada air, walaupun kandungan gizinya juga tinggi. Ini hanya untuk pakan darurat saja ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam membudidayakan ikan cupang. Karena setiap orang pasti punya cara tersendiri, tapi intinya ya sama tujuannya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata saya yang kurang bisa dimengerti, teman-teman bisa tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih, salam amis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.